Malaria ini kan penyakit sebelum Indonesia merdeka itu. Iya. Indonesia merdeka ini sudah lebih dari 75 tahun. Ini penyakit kuno. Saat ini kalau kita sakit Jadi orang yang kena malaria ini kuno. Kampung sekali. Benar. Dalam kurun waktu 6 bulan, itu seseorang dia bisa mengalami malaria 2-3 kali. Tanpa digigit nyamuk? Tanpa digigit nyamuk. Karena parasit malaria itu dia tersimpan dalam sel hati. Selamat sore Pak Kadis Kepala Dinas Pak Reynold Ubra. Selamat sore Bu. Selamat datang di sebuah podcast kami. Luar biasa, terima kasih saya boleh diundang hadir di sebuah podcast. Iya, Pak Rey, saya sempat awalnya ragu mungkin Pak Rey tidak akan datang karena beliau seorang kadis, jadi saya pikir ternyata Pak Rey ini orangnya sangat rendah hati dan saya apresiasi itu. Saya setiap baca media di mana Pak Rey muncul, Pak Rey muncul terus dan saya itu baca mengenai kelangkaan pil biru malaria. Dan saya dalam hati mencoba untuk menghubungi Pak Rey, apakah beliau bersedia hadir atau tidak. Ternyata Pak Kadis bisa hadir dan dengan kesatria bisa untuk mengklarifikasi itu saya ingat waktu Pak juga di KPA ketika banyak warga masyarakat mengatakan kenapa HIV/AIDS ini kasusnya naik. Sempat Pak sampaikan saya itu ada Pak bilang silakan undang saya mahasiswa kita duduk bahas ini. Kenapa sampai dia naik? Ketika diundang di sosialisasi di kampus-kampus dan saya melihat bahwa ada satu petikan Pak sampaikan bahwa kenapa HIV/AIDS itu naik? Karena kita telah menggali Gunung Emas ini. Dan itu suatu prestasi dan saya uji di pil malaria ini juga. Ternyata Pak dengan sangat kesatria bisa datang di tempat saya. Dan memang saya itu yang saya akui Bapak sebagai pimpinan memang ini yang layak ditiru Pak. Pada prinsipnya kami pejabat publik, kami adalah pelayan. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat punya hak untuk mengetahui apa yang saat ini sudah dilakukan, tetapi apa yang saat ini sedang dihadapi juga, baik itu masalah maupun tantangan oleh pemerintah. Dengan masyarakat bisa menerima informasi yang baik, itu akan menjadi kerja bersama. Luar biasa. Menjadi kerja bersama antara pemerintah, kemudian masyarakat, dan mungkin organisasi, misalnya organisasi gereja atau organisasi lainnya yang ada di masyarakat. Dan saya pikir dunia hari ini adalah dunia yang terbuka dengan informasi yang pertama. Sekali. Dan pemerintah punya kewajiban untuk menyampaikan bukan hal-hal yang baik saja, tetapi tantangan. Karena terutama dalam konteks kesehatan, pelayanan kesehatan itu bisa berjalan. Itu 25% itu ditentukan oleh faktor kesehatan itu sendiri, sumber daya kesehatan. Tetapi 75% itu harus dikerjakan oleh pihak di luar kesehatan. Gitu. Salah satunya adalah masyarakat. Jadi saya pikir saya kesini, saya senang bahwa sebuah podcast bisa memberikan ruang untuk kami bisa menyampaikan apa yang sedang terjadi dan apakah ini menjadi sesuatu yang harus dikhawatirkan, meresahkan masyarakat. Tentu kita tidak perlu panik. Ya Pak Rey, sebagai Kepala Dinas Kesehatan, tentunya Dinas Kesehatan itu berbicara mengenai penanggulangan, pengendalian, baik itu penyakit dan mengenai kesehatan. Ini statement Pak Rey tentang pil malaria hari Kamis langka. Ini gimana ini Pak? Benar. Jadi sebagaimana Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, itu kewajiban pemerintah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Melalui sebenarnya ada 3 kata kunci di situ. Membuat masyarakat tahu, dan membuat masyarakat mau, dan membuat masyarakat mampu. Jadi tahu, mau dan mampu ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Dan tentu dimulai dari setiap individu.
Nah, pemerintah sebagai fasilitator, bagaimana sih strateginya? Gitu. Yeah. Tugas kami di Dinas Kesehatan yang paling utama adalah bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat akan suatu upaya kesehatan yang lebih bersifat promotif dan preventif. Iya. Itu yang utama. Ada salah satu kata bijak kuno yang kalau kita masih ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar-benar. Nah, memang kalau berbicara tentang sumber daya kesehatan, selain tenaga kesehatan, selain fasilitas sarana prasarana, dan pembiayaan kesehatan, tapi yang tidak kalah penting adalah obat-obat dan peralatan kesehatan. Terkait dengan obat malaria yang hari ini memang seluruh Indonesia itu mengalami kelangkaan dan jumlahnya sangat kritis. Beberapa waktu lalu saya coba menghitung, taruhlah dalam sehari, kira-kira kasus malaria itu ada 300 kasus. Oke. Rata-rata kalau orang usia antara 25 sampai atau 15 sampai 25 tahun yang kena, kira-kira ada sekitar 10 tablet atau kaplet yang mereka minum, berarti dalam sehari itu tinggal kita kali aja. Banyak juga. Iya, ada 3.000. Nah, 3.000 kaplet. Kebutuhan yang kami hitung di Dinas Kesehatan lebih kurang dalam sebulan itu ada 15.000. Nah, pada beberapa hari lalu, bahkan kemarin stok kita sisa 200 blister. 200 blister itu dalam satu blister isinya 9. Oke, 9 itu kalau rata-rata satu hari 300, berarti taruhlah sekitar 2.700 yang harus keluar. Gitu. Oleh karena itu, dengan melihat perkembangan kasus malaria di Mimika, di Mimika ini penanggulangan malarianya bagus kok. Bagus. Annual parasite incident atau kasus kejadian malaria setiap tahun itu turun dari 600 per 1.000 penduduk di tahun 2016 sampai saat ini di akhir tahun 2021 itu lebih kurang 214. Kita menurun angka kasus malaria. Turun 3 kali lipat. Nah, tapi kita katanya masih menduduki urutan 1. Iya, kita masih menduduki urutan 1, artinya kemampuan untuk testing malaria di masyarakat itu fasilitas di Mimika itu sangat siap. Benar-benar. Hari ini untuk mau tes malaria, kita bisa ketemu dengan kader-kader kesehatan. Kita bisa ketemu di puskesmas, kita bisa ketemu di rumah-rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Kita bisa ketemu di dokter praktek swasta. Artinya bahwa sumber daya kesehatan untuk melakukan pemeriksaan malaria itu tidak ada masalah. Benar. Nah, hanya saja karena memang COVID, kemudian obat malaria, obat biru itu, dehidroartemisin piperacin fosfat, memang itu dari Kementerian Kesehatan itu impor, gitu. Dan kami menerima obat itu adalah obat program yang memang diberikan secara gratis. Namun fasilitas kesehatan, terutama teman-teman swasta itu bisa membeli sendiri. Hanya saja sekarang ini stoknya tidak tersedia. Oleh karena itu, saya pikir apa langkah yang memang harus dibuat. Kami beberapa waktu lalu sudah melakukan pertemuan. Langkah utama yang harus dibuat untuk bagaimana mengantisipasi terjadinya stock out atau kekosongan obat DHP atau obat biru ini. Yang pertama adalah kami memprioritaskan pasien yang benar-benar terkonfirmasi malaria. Dan itu didapat dengan resep dokter. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bertahun-tahun klinik-klinik swasta, dokter praktek swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas itu mengambil atau mendapatkan obat malaria dari puskesmas setempat, maka dengan kondisi seperti ini, itu klinik langsung meminta ke Dinas Kesehatan. Tentu saja kami akan melakukan verifikasi terhadap laporan penggunaan terhadap kasus. Yang berikut adalah
yang disebut kasus malaria yang dideteksi oleh kader malaria dengan tes cepat malaria itu untuk saat ini kami batasi. Jadi semua yang punya gejala malaria seperti demam, sakit kepala, silakan ke puskesmas untuk dideteksi secara mikroskopis. Kemudian upaya untuk pencegahan khusus pada ibu hamil maupun ibu dan bayi itu diberikan kelambu yang berinsektisida tentunya. Di samping juga melakukan pengamatan, pemantauan surveillance terhadap atau vektor nyamuk, dan yang utama adalah melakukan promosi dan preventif. Itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Dan saya pikir malaria ini kan penyakit sebelum Indonesia merdeka itu. Indonesia merdeka ini sudah lebih dari 75 tahun. Ini penyakit kuno. Saat ini kalau kita sakit jadi orang yang kena malaria ini kuno. Kampung sekali. Benar. Kita udah ada di industri teknologi digital. Sakit malaria itu kalau masih ada itu sebenarnya menurut kami itu kuno. Kayak kusta. Itu sakit-sakit kuno. Pak Rey, kalau orang ini kan orang kan tidak ada yang mau sakit malaria, Pak Rey. Tapi kenapa sampai dia sudah katakanlah lingkungannya bersih coba. Orangnya juga bersih, tapi dia malaria. Itu bagaimana? Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Kesehatan Masyarakat Papua bersama-sama Dinas Kesehatan, itu hampir 70% kasus malaria yang di Mimika ini karena kekambuhan atau istilahnya rekurensi. Jadi dalam kurun waktu 6 bulan, itu seseorang dia bisa mengalami malaria 2-3 kali. Tanpa digigit nyamuk? Tanpa digigit nyamuk. Karena parasit malaria itu dia tersimpan dalam sel hati. Itu hanya bisa diselesaikan jika minum obat sampai tuntas. Jadi banyak masyarakat di Mimika yang sakit malaria, ketika hari pertama minum obat, hari kedua sudah merasa baikan, hari ketiga nggak minum lagi. Apalagi dengan pil coklat yang harus diselesaikan 14 hari. Karena sakit malaria di Timika paling banyak adalah Plasmodium vivax atau penyebab malaria tersiana. Itulah kekambuhan yang menyebabkan kasus malaria itu tinggi dan akhirnya berakibatkan berakibatkan kasus malaria di Timika itu tinggi. Kalau kita lihat lingkungan hari ini bersih kok, kan gitu. Yang menjadi persoalan hari ini, ketika satu orang dia tidak menghabiskan obat, kalau dalam satu hari ada 300 orang yang tidak patuh minum obat, itu lebih dari 1000 tablet ada di masing-masing rumah. Bayangkan kalau 30 hari, kan gitu. Jadi Pak Rey, malaria ini kita salahkan nyamuk, orangnya, atau kesehatan lingkungannya itu? Kalau saya pikir kesehatan harus dimulai dari diri sendiri. Karena sehat itu adalah hak. Jadi supaya tidak terkena malaria, jaga lingkungan bersih, kemudian gampang. Kalau keluar malam, ya pakai lengan panjang, kayak Mas Nanang gini kan lengan panjang. Lingkungannya bersih. Kan. Tempat perindukan nyamuk gini kan pesan-pesan kesehatan yang sudah dari dulu tuh bagaimana 3M, bukan 3 miliar ya. 3M menanam, mengubur dan menguras. Nah, itu hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan gitu. Ngapain kita mau minum obat? Benar. Gitu. Nah, kondisi hari ini adalah salah satu pembelajaran penting. Tentu pertanyaan masyarakat hari ini kalau saya komentar, wah Pak Kades itu cuma bisa ngomong aja. Ya memang saya harus menceritakan fakta supaya kita berpikir itu sama-sama. Benar. Gitu. Nah, apa yang akan Dinas Kesehatan buat? Kami akan menggunakan pengobatan lini kedua. Ini saya baru sampaikan di siap, terima kasih. Podcast ya. Podcast ini, sebuah podcast ini saya baru sampaikan. Luar biasa. Kemungkinan nanti di hari Jumat kami akan memulai. Jadi lini kedua untuk pengobatan malaria sudah tersedia dan kami sudah melakukan diskusi itu. Kemungkinan besok kami mulai akan melakukan sosialisasi. Jadi masyarakat tidak usah gelisah, tidak usah resah. Sudah pasti pertanyaannya, apakah kami minum obat malaria masih akan tetap mual, pusing? Obat malaria dari dulu sampai hari ini tetap memberikan efek samping, kan gitu. Efek samping ini memang kalau mau dilihat, minum obat apapun, tingkat ketidakpatuhan masyarakat itu di dunia manapun itu biasanya karena efek samping. Selain dia sibuk kerja. Benar. Tapi itu tidak ada tawar menawar. Karena pesan dokter, jika ada efek samping nanti sampaikan ya ke dokter. Atau kalau obatnya habis kembali ya, berapa banyak sih yang kembali?
seeking health behavior, perilaku mencari pelayanan kesehatan di Mimika ini taruhlah sekitar 30%, 20-30%. 70%-nya nanti tunggu parah dulu baru ke fasilitas kesehatan. Hari ini yang kita kerja adalah bagaimana orang sehat dipertahankan untuk sehat. Luar biasa. Kan gitu. Itu yang benar tuh. Setiap 3 bulan atau setiap seminggu sekali atau sebulan sekali lakukan pemeriksaan tekanan darah. Kalau memang tidak, nggak usahlah tidur jam 11 malam, 8 jam per hari. Saya nggak tahu aktivitas masyarakat di Mimika, data Riskesdas tahun 2013, kemudian 2018, masyarakat Mimika ini kan masyarakat yang hampir 60% tidak pernah melakukan aktivitas sosial, aktivitas tubuh, olahraga, jalan, lari, bersepeda, kan hampir tidak. Itu mempengaruhi sistem daya tahan tubuh. Jadi penyakit apapun ya kuncinya ada di kita ya. Jadi intinya obat biru memang habis, tapi ada second line, ada lini kedua yang akan digunakan. Mulai hari Jumat, nanti kami dari Dinas Kesehatan, tentu di Mimika ini ada ahli-ahli, ada lembaga penelitian yang resmi yang diakui oleh Kementerian Kesehatan, dan dalam pedoman nasional itu diperbolehkan, kami akan mulai gunakan. Pak Ray, hipotesa saya, apakah menghilangkan pil biru ini membuat efek kejut kepada warga atau masyarakat untuk tidak bermalaria? Artinya dengan begitu tingkat malaria makin berkurang. Artinya dia walaupun malaria +1, dia bertahan dengan caranya bagaimana sehingga dia tetap sembuh secara ketahanan tubuhnya, begitu. Imun yang mengalahkan itu. Baik. Namanya parasit malaria, kita bersyukur kita yang lahir, kita yang berada di wilayah endemis malaria seperti di Mimika, kita sudah punya daya tahan tubuh, punya antibodi, sehingga ketika terserang memang hampir tidak menimbulkan gejala. Karena malaria sendiri itu kita tahu gejalanya unspesifik, tidak spesifik. Karena kita tinggal di wilayah endemis, gitu. Unspesifik misalnya bisa saja kita tanpa gejala setelah diperiksa malaria. Itu banyak gitu. Dan itu lebih dari 50%. Atau mungkin satu tanda saja diare. Pergi periksa ternyata malaria. Memang faktanya itu. Nah, saya pikir hari ini dengan kondisi ketidaktersediaan obat itu sebagai pembelajaran kepada kita semua bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Obat yang masuk dalam tubuh kita itu kan sebenarnya racun yang bisa ditolerir oleh tubuh. Nah, ada mispersepsi atau salah persepsi di masyarakat, supaya saya tidak sakit malaria saya minum obat pencegahan. No. Itu salah. Salah, gitu. Jadi kalau misalnya hari ini meskipun obat biru itu habis, itu kan cuma obat. Gitu. Tapi kalau kita mengalami tanda dan gejala malaria, saya pikir tetap datang ke fasilitas kesehatan. Di sana ada obat pengganti obat biru. Mudah-mudahan jika tidak ada halangan bulan Agustus minggu kedua, itu bisa obatnya kembali tersedia. Tapi obat itu bukan jawaban dari semua upaya pengendalian malaria. Pak Ray, di Kabupaten Mimika ini kan besar. Adakah sektor-sektor malaria yang terbesar? Contoh mungkin Mimika Baru. Sektor penyumbang malaria terbesar. Bagaimana dari Dinas Kesehatan untuk memberikan pencegahan, pengendalian di setiap sektor itu? Seperti apa? Pertanyaan yang sangat baik. Ada 5 puskesmas yang sejak tahun 2018 itu menjadi pilot. Untuk bagaimana pengendalian malaria, yaitu Puskesmas Timika, Puskesmas Wania di SP1, Puskesmas Bintuka, Puskesmas Jileale, dan Puskesmas Pasar Sentral. Ini pada wilayah-wilayah padat penduduk. Dan upaya yang dilakukan salah satunya misalnya, ini yang sedang running tetapi pada akhirnya memang dia terhenti untuk sementara waktu sampai stok obat itu ada. Misalnya pemberian pencegahan malaria pada ibu hamil, pengobatan untuk pencegahan kepada ibu hamil. Dari sekitar tanggal 11 Februari lalu dan sampai hari ini ya syukur puji Tuhan alhamdulillah
ibu-ibu hamil yang sedang ditreat itu mereka tidak pernah kena malaria. Itu satu. Yang kedua, terobosan yang kami buat untuk menjaga kepatuhan minum obat. Jadi istilahnya temukan malaria dan minum obat sampai tuntas. Yaitu dideteksi secara mikroskopis. Kemudian ada pojok malaria. Jadi di sana ada konseling malaria. Konseling malaria nanti akan ada kader-kader berbasis komunitas, community based organization yang nanti memantau kepatuhan. Gitu. Yang ketiga adalah ada kader-kader di 5 puskesmas ini yang juga memberikan penyuluhan, memantau jentik, tapi juga melakukan deteksi dengan tes cepat. Yang berikut, dan mereka tentu saja bekerja sama dengan tenaga kesehatan di puskesmas. Itu dilakukan, Pak? Dilakukan. Kemudian di Timika ini kan ada malaria center tuh, yang diketuai langsung oleh ketua umumnya adalah Pak Bupati, ketua hariannya adalah Pak Wakil Bupati. Melakukan malaria center itu terdiri dari berbagai macam OPD yang ada di sana. Salah satu komponennya misalnya PT Freeport Indonesia, YPMK, Yayasan Pengembangan Masyarakat Amume Kamoro, kemitraan antara pemerintah, swasta dan juga dan representasi dari masyarakat untuk mendorong pemantauan lingkungan dengan misalnya memantau vektor, pemantau jentik nyamuk, tapi selain itu ada IRS juga itu. Pembagian kelambu pada ibu hamil. Itu upaya-upaya. Nah, 5 puskesmas ini asumsinya gini. Jika 5 puskesmas ini diintervensi dengan baik, maka sebenarnya 83% penduduk itu sudah diintervensi. Apakah ada hasilnya? Iya, ada hasilnya. Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya terjadi penurunan kasus malaria yang sangat bermakna, bahkan turunnya lebih dari 25% di akhir tahun. Penurunan itu dilihat dari jumlah pengguna obat berkurang? No, dari jumlah kasus yang dideteksi. Jumlah kasus yang dideteksi. Jumlah kasus yang dideteksi tentunya pada semua kunjungan di 5 puskesmas kemudian dipantau. Gitu. Tentu saja jika itu turun maka penggunaan obat pun akan semakin menurun. Gitu. Kita berharap masyarakat harus bisa bebas lah dari malaria. Apalagi di tahun 2030. Itu di Indonesia kita sudah harus masuk ke eliminasi malaria. Gitu. Mimika harus bebas malaria. Artinya sebenarnya eliminasi itu tidak terjadi penularan lokal. Nah, contoh hari ini di Highland, di wilayah dataran tinggi, itu wilayah-wilayah contoh di Banti, di Beane Gogom, di Gila itu tidak ada nyamuk, tapi ternyata kasus malaria ditemukan. Kenapa? Karena orangnya digigit nyamuk. Sudah sakit di Timika baru ke sana dideteksi, syukur-syukur di sana itu ada tenaga mikroskopis, ada obat gitu. Nah, kita maksudkan bahwa tidak terjadi transmisi lokal. Artinya sumber parasit malaria dari nyamuk menggigit manusia itu yang harus kita putus. Itu makna daripada eliminasi di tahun 2030, tapi prepare kita harus clear di tahun 2024. Pak Rey. Gitu. Pak Rey, kenapa Timika ini juara? Yang saya bingung itu begini, kenapa Timika ini juara 1 malaria, sedangkan dia kota kecil dibandingkan contoh dengan Jayapura atau daerah lain. Apa yang membuat kita penduduk kecil kok juara 1 gitu, penduduk besar kok tidak dapat juara itu? Saya pergi memantau di Bintuni. Bintuni itu salah satu kabupaten yang bebas malaria. Papua Barat itu bebas malaria. Jayapura pun begitu. Kalau kita lihat dari kondisi topografinya atau geografisnya, Timika ini, kota Timika itu dataran rendah, berawa. Air mau berawa, tapi juga air mau mengalir ke laut itu kan jauh tuh. Gitu. Beda dengan kota-kota atau kabupaten yang memiliki kemiringan datarannya, air bisa mengalir. Seperti itu. Yang berikut adalah Timika ini kota jasa, kota yang nggak pernah tidur. Betul. Kota Timika ini kota nggak pernah tidur. Sampai malam kafe buka. Subuh itu para karyawan perusahaan swasta udah mulai bekerja, pasar mulai buka. Iya, benar. Padahal nyamuk menggigit kita tuh kan jam 6 sore sampai jam 6 subuh besoknya. Nah, aktivitas malam hari ini kan tetap terjadi. Dengan santai orang duduk minum kopi, dengan santai orang pergi ke pasar tanpa menggunakan baju lengan panjang ataupun menggunakan repellent gitu. Itu kan jadi masalah. Oke. Pak Rey, ada tidak ini? Kasus malaria 1 membuat sampai tidak tertolong, kata kasarnya sampai meninggal. Ada atau tidak? Saya pikir paling banyak hari ini.
Wah. Mungkin untuk orang dewasa tidak. Tidak. Tapi yang paling terancam adalah bayi yang baru lahir. Oh, bayi. Oleh karena itu, sekarang kita lagi berupaya bagaimana mengendalikan stunting gizi buruk. Yeah. Ibu-ibu, kenapa tadi saya ada bilang, sekarang ini lagi berjalan upaya pengobatan dalam rangka pencegahan malaria itu pada ibu hamil. Jadi ibu hamil dengan usia kehamilan 13 minggu atau lebih itu diberikan pengobatan, diberikan obat untuk pencegahan supaya bayi-bayi itu tidak terinfeksi. Janinnya nggak terinfeksi karena salah satu yang menyebabkan bayi mati itu karena ibunya bisa menularkan malaria ketika bayinya masih dalam kandungan. Toh kalau hidup tingkat intelijensia anak itu akan menurun. Di sisi lain tumbuh kembangnya nggak bagus, dia akan kurus ataupun bisa stunting. Kalau satu anak lahir dengan stunting, maka dia akan mewariskan generasi berikutnya saat dia menikah itu juga akan stunting atau kerdil. Jadi malaria orang menganggap biasa, tapi mari kita lihat perjalanan atau dampaknya. Ini dia perlahan tapi menurunkan kualitas manusia di wilayah ini kan gitu. Oke, Pak Rey. Satu tantangan pertanyaan dari saya, Pak Rey. Target untuk kita tidak bakalan jadi juara malaria lagi. Upaya apa yang dilakukan oleh Pak Rey selaku Kepala Dinas Kesehatan Timika? Saya pikir tetap promosi dan preventif. Promosi seperti media ini yang sudah boleh mengundang kami untuk hadir. Teman-teman media juga saya pikir sudah harus bisa sama-sama dan saya senang gitu. Selama ini teman-teman media baik cetak, media elektronik, podcast yang ada ini luar biasa. Ini harus kita kerja sama-sama gitu. Dan podcast ini saya pikir saya memberikan apresiasi karena hari ini dunia digital semua orang dimanjakan mendapat berita cukup dari genggaman tangan. Saya pikir itu. Oke, Pak Rey, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada pesan dan kesan buat warga Timika apa, Pak Rey, tentang malaria ini? Warga Timika ini warga modern hari ini. Semua hidup di zaman 4G. Tidak ada air, nggak masalah. Yang penting jangan nggak ada sinyal atau nggak ada internet. Nah, malaria ini penyakit kuno itu. Kita udah ada di dunia digital, tapi kalau masih sakit malaria berarti sebenarnya kita nggak maju, kita nggak modern, kita masih kuno. Nah, cegah malaria dari sekarang. Kalau memang sakit minum obat sampai tuntas, clear. Satu kali sakit kita mengurangi usia harapan hidup kita itu 1 minggu. Wah, luar biasa, Pak Rey. Luar biasa, terima kasih Pak Rey selaku Kepala Dinas Kabupaten Mimika. Sangat luar biasa dengan informasi penjelasan yang telah disampaikan kepada kami. Terima kasih, lain waktu jangan bosan-bosan kalau saya undang di sebuah podcast lagi, Pak Rey. Oke, terima kasih Pak Rey. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya.